Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ya Said Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khabari diceritakan ada seorang laki-laki itu dulu tenar, pelitnya sangat pelit ya. Nah, pada suatu hari ada seorang musafir datang ke rumahnya memohon minta sesuap nasi. Cuman si bapak yang pelit tadi langsung ngomel-ngomel. Emangnya di sini tempat yayasan apa tempat panti asuhan? Ya, tempat orang-orang yang ngasih sembako. Wah, emang gampang itu ya. Aduh, iyalah namanya orang pelit seperti itu. Bukannya dikasih, malah diomel-omelin, malah diusir. Kebetulan seorang yang pelit tadi, seorang laki-laki yang pelit tadi punya putri, punya anak perempuan, dia terdidik ya, agama sehingga agamanya itu melekat. Omongan-omongan, nasihat-nasihat dari gurunya selalu terngiang dalam telinga. Ini betapa pentingnya bersedekah untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan dunia lah dengan sedekah insya Allah ya. Nah, ketika melihat atau menyaksikan tadi bapaknya lagi ngomel-ngomel orang yang minta-minta, hati dia sedih sampai dia meneteskan air mata. Si musafir tadi langsung setelah diomelin, setelah dicaci maki oleh si bapak tadi, dia langsung pergi dengan hati yang sedih. Nah, si bapak-bapak tadi langsung masuk. Kebetulan anaknya supaya jangan sampai ketahuan bapaknya, dia molos jalan belakang rumah. Kemudian terus dia kejar tadi yang musafir tadi, kejar. Setelah ketemu, wahai pak, tunggu dulu sebentar. Pas dia tuh menengok ke belakang, ada seorang cakep. Kemudian, ada apa neng? Ini tadi mohon maaf atas kekasaran bapak saya yang tadi ngomel-ngomelin bapaknya. Mohon maaf, ini ada uang sedikit uang. Dan ini ada makanan. Waduh, senangnya itu. Nah, si pengemis itu senangnya bukan main. Uang dikasih, makan dikasih oleh seorang tadi putri yang cantik itu, yang putrinya si bapak yang pelit tadi ya. Ketika dia memberikan uang dan makanan, bapaknya keluar dari rumah melihat, waduh, ini anak saya ini ya, susah diatur nih. Pasti si pengemis pergi, langsung dipanggil putrinya. Waduh, diomelin, dicaci maki, habis-habisan dimarahin. Emangnya gampang cari duit ya, main kasih aja, susah cari duit, langsung dicaci maki ya. Orang yang sangat pelit sampai tega lah. Tangan mana kamu yang tadi ngasih seorang pengemis? Ini tangan belah kanan. Langsung dipotong tangannya, kejamnya itu anak, dipotong tangan. Ini kisah nyata di dalam kitab ya Said Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khabari. Tangan seorang putri yang tadi ngasih si pengemis dipotong oleh bapaknya. Nangis dia, nangis ya, kesakitan. Jadi punya tangan cuma satu, yang satu dipotong. Sampai hatilah, kalau zaman sekarang ya pasti dilaporkan sama polisi. Kalau sekarang ya dulu mah kagak ada. Terus sampai nangis. Nah, setelah lama dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, itulah si laki-laki yang pelit tadi jatuh sakit sampai sakitnya nggak bisa sembuh, sampai meninggal. Hartanya habis dipakai berobat, habis semua hartanya ya, habis pakai berobat. Sampai rumahnya yang dia singgahi itu kejual, rumahnya hanya kejual semua, nggak ada, habis.
dia meninggal dengan keadaan fakir, ya, habis. Bergantianlah tadi si putrinya yang tadi, yang salehah, yang suka sedekah, dia jatuh miskin, dia jadi pengemis, minta-minta, ya, mengharap orang yang murah hati. Terus dari kampung ke kampung, kebetulan pas di suatu kampung ada orang kaya, orang kaya. Ibu-ibu melihat seorang putri yang cantik mengemis, dia merasa kasihan. Duh sayang, cakep-cakep jadi pengemis. Emang gimana itu ya ceritanya itu? Saya pengen tahu, penasaran. Dek sini, ya, datanglah si perempuan tadi, apa si putri yang cantik tadi itu. Ini gitu. Ini ada apa? Kok kenapa? Ya. Neng cakep-cakep jadi pengemis. Dia ceritain lah masalahnya. Dulu waktu itu dia itu kaya bapaknya, sampai bapaknya jatuh sakit, sampai habis hartanya dipakai berobat, sampai rumahnya pun kejual, sampai dia jatuh miskin. Ya gitu. Kasihan itu. Kebetulan si ibu-ibu tadi punya anak cowok. Ya, anak cowok. Wah kalau gitu ada cocokin aja sama saya nih. Itu. Nah, itu sebenarnya itu. Oh neng mampir dulu ke rumahnya, itu langsung disuruh masuk rumah. Nah padahal si anaknya itu lagi lihat, itu kok mak gua itu bawa cewek itu siapa gitu. Nah neng duduk di sini ya, yang biasa disuguhin kok apa minuman makanan. Kemudian si ibu-ibu tadi langsung ke dapur. Nah ditanya itu anaknya, nah, ente suka nggak itu sama perempuan tadi kali? Yang mana sih mak? Yang tadi pura-pura gak tahu dia tuh. Oh, nah, coba lihat oh itu. Gimana ente suka nggak? Ya begitulah. Yang benar aja. Ya dia ngomong-ngomong suka tapi malu gitu ya. Ya gitulah, biasa gitulah. Kalau orang yang malu gitu, gitulah. Padahal malu dia tuh. Udahlah biarin aja lah. Ya jangan lama-lama. Lama-lama, jangan lama-lama itu. Pengen diburu-buru nikahin. Demen banget saya tuh, udah cakep lah. Setelah itu gancang cerita, ya ditikahkan. Nah, jadi si putri yang cantik tadi yang soleha, yang tangannya itu kan buntung, karena dulu mah pakai bajunya kayak baju gamis, ya tangannya diumpetin kayak nggak kelihatan itu. Ya, bayangin tangan belah kanan gitu. Kemudian setelah menikah, ya di situ dia lagi makan sama suaminya, disuguhin, nah ada nasi, ada lauk pauk dan lain sebagainya. Nah si suami itu ngomong, neng, nah ini kebiasaan kalau makan sang istri harus mengambil nasinya untuk suami. Nah ini adabnya seperti itu. Nah mulai dia mendidik istrinya seperti itu. Ya insya Allah disuruh ngambil nasi, ya, gitu untuk suaminya. Gini. Dia ngambil pakai tangan kiri, karena tangan kanannya udah buntung. Pakai tangan kiri. Loh kenapa pakai tangan kiri? Iya bingung, ya Allah bingung, sedih dan bukan main. Kalau saya keluarin tangannya takut suami saya kecewa, ya akhirnya saya diusir, takut saya. Ya Allah, dengan berat hati ya sedih itu. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sangat sayang kepada orang yang sedekah di situ. Di situ ada hatib, ada suara, tidak ada rupanya. Ya, ada hatib, ada yang membisik. Apa yang dibisikkan? Ukhraj ya habibi, keluarkan tanganmu wahai kekasihku. Ini waliullah ternyata. Seorang perempuan jadi waliullah, masya Allah luar biasa. Memberi makan kepada orang yang tadi yang pengemis, ya sehingga dia korban tangannya dibuntungin oleh bapaknya. Itulah perjuangan luar biasa. Makanya disebutnya wahai habibi, waliullah. Terus ukhraj ya habibi, keluarkan tanganmu. Bingung, ini ada yang ngomong, siapa yang ngomong, ya keluarkan. Dengan berat hati dia tuh
dikeluarkanlah tangannya, alhamdulillah, dikembalikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya seperti biasa. Ya, tangannya yang tadi buntung alhamdulillah kembali lagi. Itulah hebatnya sedekah. Asal yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah justru itu untuk menyelamatkan kita. Ya, adapun kalau kita dalam musibah maka akan dilipat gandakan pahala kita. Inilah pahala sedekah. Insya Allah mudah-mudahan kita di sini ya termasuk jadi ahli-ahli sedekah. Amin.